Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernah gak kalian ngerasain gimana rasanya ketika kita menjadi seseorang yang diinginkan? Ketika kita tahu kalau kehadiran kita tuh ditunggu-tunggu orang lain, dan kalau kita gak ada, mereka khawatir dan kangen sama kita. Rasanya pasti seneng banget lah ya, dan hidup kita lebih bermakna gitu. Lebih punya semangat untuk bersosial, lebih punya semangat untuk ngelakuin sesuatu ketika kita merasa kalau diri kita itu penting. Pertanyaannya, bisa nggak kita yang bukan siapa-siapa, tapi bisa ngerasain sensasi yang dianggap penting dan istimewa itu tadi? Jawabannya ya bisa banget. Semua orang pasti bisa. Bahkan dalam marketing juga ini sering digunakan untuk meningkatkan emotional bonding kita ke klien biasanya. Sampai-sampai si klien ini nggak mau order ke sales manapun kecuali ke elu, walaupun harga produk di elu itu lebih mahal. Tapi tenang aja, gue nggak bakal ngasih trik marketing kok ke kalian. Sesuai judul ya. Di video kali ini gue bakal share ke kalian beberapa hal yang bisa banget kalian lakukan untuk membuat cewek nggak berhenti mikirin kalian secara psikologis. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Cewek bakal terus memikirkan kita dan kangen sama kita kalau yang pertama adalah aroma yang khas. Banyak orang yang ngeremehin aroma dari badannya sendiri, padahal aroma yang ada pada diri setiap orang atau parfum yang kita kenakan itu bisa banget memicu yang namanya kenangan, bro. Aroma itu tuh ya, yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali perasaan dan emosi loh. Maka salah satu trik psikologis untuk membuat orang lain merindukan kita adalah lewat kekuatan aroma. Tapi gimana caranya bang, biar bikin aroma kita tuh khas gitu? Caranya adalah lo harus mengidentifikasi aroma khas lo terlebih dahulu. Pastikan harus unik ya, biar seseorang bisa mengidentifikasikannya sebagai ciri khas dari diri lo. Jadi kalau sewaktu-waktu lo nggak ada di hadapan dia, maka aroma lo itu akan membekas dan membuat mereka terbayang-bayang dan kepikiran terus sama lo. Otomatis bakal kangen dong, ya nggak? Terus yang kedua, jadilah sedikit misterius. Ini trik klasik banget ya. Tapi memang tingkat keberhasilannya tinggi bro. Karena seperti yang sering banget gue bilang di beberapa video gue, bahwa wanita itu adalah makhluk yang imajinatif juga. Walaupun lu tuh orangnya ekstrovert banget ya, suka ngomong, suka cerita, suka cerewet. Nah di trik yang kedua ini, lu harus mencoba untuk tidak mengekspos diri lu sepenuhnya. Lu harus simpen beberapa detail dan bakat tersembunyi lu. Biarkan orang lain yang menemukannya. Karena kalau orang lain yang menemukan tentang seperti apa diri lo, maka dia akan terus berpikir bagaimana cara mengetahuinya. Itu lebih powerful daripada dia tahu dari mulut lo sendiri yang terlalu mengekspos diri. Kalau bahasa di Satelit Cinta tuh egolini ya. Bagi subscriber lama pasti udah tahu nih, makna dari egolini itu apa. Yaitu adalah orang-orang yang terlalu ini loh gua gitu. Jadi sekali lagi lo pengen seseorang gak berhenti mikirin lo, puncaki rasa ingin taunya. Ya, kurangi bercerita tentang diri lu sendiri dan tanyakan lebih banyak tentang mereka. Misteri itu selalu berhasil membuat rasa penasaran seseorang memuncak, apalagi itu cewek. Terus yang ketiga, berkarakter. Apa yang bisa membuat seseorang memikirkan lu adalah ketika lu punya karakter yang membekas di ingatan mereka. Jadi kalau misalkan lu nggak ada di sekitar mereka, mereka pasti akan kangen dengan sikap-sikap dan tingkah laku khas dari lu. Nah, gimana caranya biar kita bisa menjadi kepribadian yang berkarakter banget, bang? Caranya yang paling ampuh banget dan gue jamin pasti bakal berhasil ya, adalah dengan cara lu harus mandiri. Yang membuat kita nggak berkarakter sama sekali adalah kitanya terlalu needy, terlalu bergantung dengan orang lain. Kita sibuk mikirin bagaimana ya caranya biar dia suka sama kita, bagaimana ya caranya biar dia nyaman ngobrol sama kita. Ini bukan hanya tentang cewek ya, tapi teman-teman tongkrongan lu juga. Ketika lu nggak mandiri, maka lu akan mencari cara biar orang suka sama lu, biar orang bisa bantuin lu. Karena lu ketergantungan banget dengan validasi itu dan ketergantungan banget dengan orang lain. Tapi ketika lu mandiri, lu bisa lebih percaya diri, lu bisa lebih percaya akan kedirian lu sendiri.
ini secara umum berarti bahwa lu memiliki dan menikmati kehidupan lu sendiri. Ketika lu ngerasa memiliki hidup dan menikmati kehidupan lu sendiri karena kemandirian lu tadi, di saat itulah karakter kuat yang ada dalam diri lu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu juga akan memicu yang namanya karisma yang tinggi. Tapi bagaimana caranya lu ngerasa memiliki hidup dan menikmatinya ketika lu terlalu bergantung dengan orang lain? Maka lu bakal ngerasa bahwa hidup lu ini bukan milik lu, tapi ada di tangan orang lain. Hidup lu itu milik orang lain, bukan milik lu. Maka menjadi mandiri ini penting banget gue masukin dalam trik psikologi, karena ini bakal menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan karakter yang kuat juga, agar membuat lu selalu dirindukan oleh orang lain. Terus yang keempat, tinggalkan sesuatu, bro. Jadi bro ya, selain aroma yang khas dan karakter yang kuat, di sisi lain lu juga bisa meninggalkan ciri khas lu kepada orang-orang di sekitar melalui benda yang melekat sama lu. Ingat ya, barang-barang yang melekat dengan karakter. Misalnya, lu kalau kemana-mana tuh selalu bawa topi. Nah, triknya adalah bisa aja lu pinjemin dia topi sementara jalan atau sementara ketemuan. Terus lu tinggalin aja, nggak usah dibawa lagi topinya. Yang sedari awal emang lu narasikan bahwa topi itu adalah lu banget gitu. Ya lu paham lah maksud gue ya. Gila ya, ini trik simple banget dan bisa dilakukan oleh semua orang, tapi dampak psikologinya lumayan kuat. Jadi ketika lu nggak ada dan mereka melihat barang-barang lu itu, mereka bisa langsung teringat sama lu, lalu kemudian merindukan lu. Bagian terbaiknya di sini adalah lu nggak perlu melakukan apapun, bro. Lu cuman perlu ninggalin sesuatu dengan acuh aja gitu. Ya kan? Keren kan? Terus yang kelima, menjadi aktif di sosial media. Tumben bang, tipsnya receh banget. Ya gue tahu ini receh banget, tapi faktanya sosial media nggak bisa dianggap remeh lagi. Kita semua tahu sebagian besar orang di dunia, Indonesia khususnya, menghabiskan waktu terlama tuh di handphone. Tahun 2023 kemarin aja tercatat sampai 6,5 jam per hari. Dan tentu aja itu cuma rata-rata ya. Gue yakin sebagian besar dari kita menghabiskan waktu di handphone 7-8 jam per hari. Bahkan ada yang sampai 10 jam. Dan 90% dari itu semua adalah sosial media. Apalagi kalau kita lihat data berapa lama orang-orang Indonesia main TikTok, nonton TikTok gitu ya. Nah, itu lebih ngeri lagi tuh, silahkan cek sendiri. Jadi secara umum yang buka handphone 6,5 jam per hari aja, kita masuk 10 besar negara paling kecanduan dengan handphone. Nah, kembali ke topik awal, maksud gue berdasarkan dari itu aja kita udah gak bisa meremehkan yang namanya sosial media. Media sosial membantu kita mendapatkan informasi secara cepat. Kita jadi tahu apa aja aktivitas yang dilakukan orang lain kan, kalau mereka membagikan ceritanya di situ. Nah, berdasarkan dari itu, lu bisa memanfaatkan media sosial sebagai media untuk membuat orang lain merindukan lu. Caranya gimana bang? Lu bisa menciptakan ilusi bahwa lu selalu bersenang-senang, pergi ke tempat-tempat menakjubkan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang menarik. Biarkan mereka tahu apa yang mereka lewatkan. Dan secara nggak langsung ini akan membuat mereka merindukan lo. Ya, itu bisa aja berhasil, dan ini adalah salah satu trik yang menurut gue kurang sehat ya. Triknya memang mudah ya, mudah memang. Tapi gue nggak mau menyarankan para pejuang cinta untuk melakukan trik yang menurut gue murahan ini. Tapi kalau lu maunya simple dan pengen ngelakuin, ya silahkan, nggak masalah. Trik yang lebih mahal dan lebih elegan menurut gue adalah menyibukkan diri kita dengan hal-hal baru yang bisa menambah wawasan serta menambah skill kita. Lu bisa upload kegiatan lu di sosial media dengan alasan mengapresiasi diri lu sendiri. Contohnya kayak keberhasilan lu dengan berhasil jogging sejauh 2 km yang awalnya cuma 1 km doang. Intinya mah boleh aja lu upload di sosial media untuk bikin dia kangen dan merindukan lu. Tapi kalau bisa lu upload hal-hal yang mengapresiasi diri, bahwa lu sudah berhasil melakukan ini dan itu. Nah, ini lebih powerful dan bikin dia tambah kangen dan selalu memikirkan lu. Tapi kalau mau cara yang sebelumnya, silahkan, itu juga berhasil kok. Terus yang keenam, kirimi dia foto yang berkesan. Foto adalah benda terbaik untuk membangkitkan memori dan sisi emosional seseorang. Berbeda dengan manusia yang sifatnya bisa berubah dari waktu ke waktu, foto tuh akan tetap sama dan sejarahnya nggak bakal berubah. Jadi foto adalah media terbaik untuk menciptakan kenangan tentang bagaimana rasanya ketika bersama lo. Manfaatkanlah emosi ini bro, dan mereka akan mulai memikirkan lo dan merindukan lo.
Secara psikologis, 6 trik ini memang terbukti bisa bikin orang kepikiran sama kita. Cuman dalam eksekusinya butuh yang namanya keterampilan berkomunikasi juga. Bagi gua yang terpenting adalah be confident. Percaya diri itu penting banget. Karena dengan percaya diri, 6 trik psikologi ini pun secara nggak sengaja bisa aja kalian lakukan secara otomatis tanpa kalian sadari gitu. Lu mau nanya ke pakar psikologi manapun, teknik membangun sebuah komunikasi yang baik yang bisa berkelanjutan terhadap sesuatu hubungan gitu ya, pasti harus didasari rasa percaya diri yang kuat dulu. 6 trik ini nggak bakal jadi trik kalau misalkan lu nya nggak percaya diri. Kira-kira paham ya? Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.